Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Septian Usman. Baik, perkenalkan nama saya Stefani Ruung dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nurain T.A.O. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem manajemen file. Nah, dalam materi ini ada dua cakupan materi yang akan kami jelaskan, yakni yang pertama itu tentang sistem manajemen file, kemudian yang kedua implementasi sistem manajemen file. Kita masuk di materi pertama, yakni sistem manajemen file. Nah, sistem manajemen file ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan subsistem-subsistem dan komponennya yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam pengelolaan file. Kemudian yang kedua, sistem file atau file system. Sistem file ini merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak, dan sistem file ini juga menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengaksesan secara online atau secara langsung terhadap data dan program. Sistem file ini juga berisi dua bagian yang terpisah, yakni yang pertama kumpulan file yang masing-masing itu menyimpan data dan atau program. Kemudian yang kedua, struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi yang mengenai file dari sistem. File adalah koleksi yang diberi nama dari informasi yang berhubungan dan direkam pada penyimpanan sekunder. Nah, file ini mempunyai sifat yang yaitu persistence, kemudian size, kemudian yang ketiga itu shareability. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Nah, sasaran. Yang pertama, sasaran ini memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, kemudian menjamin data pada file adalah sah atau valid. Sasaran yang ketiga yakni optimasi kerja. Yang keempat, menyediakan dukungan I/O atau input-output beragam tipe perangkat penyimpan. Kemudian meminimalkan potensi kehilangan atau kerusakan data, menyediakan sekumpulan rutin interface I/O atau input-output. Sasaran yang terakhir yakni menyediakan dukungan input-output banyak pemakai di sistem multi-user. Fungsi sistem manajemen file ini yang pertama menciptakan, memodifikasi dan menghapus file, kemudian mekanisme pemakaian file secara bersama. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan backup dan pemulihan atau recovery. Yang keempat itu dapat menamai file dengan simbolik 6. Kemudian yang kelima, pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Kemudian yang terakhir, menyediakan interface yang akrab dengan user. Arsitektur pengelolaan file. Nah, pengelolaan file ini biasanya terdiri dari yang pertama itu sistem akses, kemudian yang kedua manajemen file, kemudian yang ketiga manajemen ruang penyimpanan atau memori, kemudian yang keempat itu integritas file, mekanisme integritas file. Sistem file. Nah, dalam pemakai memanipulasi data dengan merujuknya sebagai file atau direktori. Pemakai ini juga tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat, dan sebagainya. File. Abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk membuat pemakai tidak dibebani cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme cara perangkat penyimpanan data. Direktori. Nah, berisi informasi mengenai file. Kebanyakan informasi ini berkaitan dengan penyimpanan. Nah, direktori ini adalah file, namun dimiliki sistem operasi dan dapat diakses dengan rutin di sistem operasi.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian file dan directory. File yaitu terhadap beragam pandangan mengenai file, yaitu ada beberapa pandangan, ada 3 pandangan. Yang pertama pandangan pemakai, yang kedua pandangan pemogram, yang ketiga pandangan perancang sistem. Lalu ada direktori atau pemakai. Meski beberapa informasi direktori tersedia bagi pemakai atau aplikasi, informasi itu umumnya disediakan secara tidak langsung, yaitu pemakai tidak dapat mengakses direktori secara langsung meski dalam mode read only. Yaitu set file. Set file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tapi juga oleh direktori lain atau pemakai lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon, melainkan directed acyclic graphic atau graph, atau yang bisa disebut DAG. Lalu selanjutnya adalah sistem akses file. Sistem akses file merupakan pilihan, yaitu ada beberapa pilihan yang yaitu dapat menjadi bagian dari sistem operasi. Yang kedua, sistem operasi sama sekali tidak mempunyai komponen sistem akses. Lalu penyimpanan file atau implementasi sistem manajemen file. Yang pertama adalah penyimpanan file, atau yang pertama blocking adalah penyimpanan dan pengaksesan dari atau ke perangkat dalam unit informasi. Blok berisi sekumpulan byte berukuran tetap yang dipindahkan dari tempat penyimpanan ke memori untuk diolah dan sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah pengalamatan blok. Pengalamatan blok atau blocking addressing, yaitu blok data yang mempunyai pengalamatan yang berfungsi mengacu blok. Alamat blok disebut dengan block pointer atau penunjuk blok, berisi alamat untuk mengakses blok. Terdapat 3 cara pengalamatan blok, yaitu yang pertama adalah pengalamatan fisik disk, selanjutnya adalah pengalamatan relatif, yang ketiga adalah pengalamatan simbolik, lalu selanjutnya adalah lokalitas. Blok berikutnya dapat dicapai dengan waktu singkat jika blok berdekatan dengan blok sebelumnya. Begitupun sebaliknya. Tingkat lokalitas ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, seperti ini tabelnya, ada kuat dan lemah. Lalu selanjutnya adalah pencatatan ruang disk yang bebas. Penyimpanan file dapat dilakukan dengan berurutan. Ada dengan 2 ininya. Pertama adalah berurutan. Secara ini mempunyai masalah apabila file berkembang dan ruang berikutnya telah menempati file lain. Lalu yang selanjutnya fixed block, yaitu perkembangan file dapat diatasi, tapi menentukan ukuran blok merupakan hal yang sulit. Lalu blok-blok yang bebas yang belum digunakan di disk harusnya dicatat sehingga dapat dilakukan alokasi blok-blok ke file yang memerlukan. Teknik pencatatan blok-blok bebas dapat dilakukan dengan cara petabit atau senarai berkait. Lalu kendala sistem manajemen file. Kerusakan data lebih mahal dibandingkan dengan kerusakan perangkat keras, karena merupakan kehilangan yang tak dapat diganti bila tak memiliki salinannya. Artinya kalau sudah terhapus ya. Lalu dilihat dari perangkat penyimpanannya. Biasanya kehilangan file disebabkan oleh manajemen blok yang buruk. Disk biasanya mempunyai blok-blok yang buruk, yaitu mempunyai cacat sehingga tidak sempurna dalam menyimpan data. Presentasinya. Nah, pemulihan dari kegagalan disk dapat dilakukan dengan backup, buat kopian file secara teratur atau periodik, dan melakukan kopian di tempat agar tidak terjadi pengkopian berulang kali terhadap file-file yang sudah dimodifikasi pada disk yang berukuran besar. Maka dilakukan incremental dump, dan yang kedua yaitu transaction log. Setiap transaction segera dicatat menggunakan transaction. Kinerja sistem manajemen file. Sasaran utama peningkatan kerja sistem produksi jumlah akses ke disk. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah yang buffer cache, yang kedua
penempatan data. Buffer cache, yaitu mengakses data dari ke disk pada bilangan 100.000 kali dibanding dari ke memori utama, itu yang disebut RAM. Karena itu harus diusahakan mereduksi jumlah pengaksesan ke disk. Teknik untuk mereduksi adalah block cache atau buffer cache atau ISO cache. Cara kerja cache yaitu yang pertama memeriksa permintaan baca untuk menentukan apakah blok yang diinginkan telah berada di cache. Dan yang kedua, jika sudah ada permintaan baca dipenuhi dari cache tanpa pengaksesan disk. Dan yang ketiga, jika tidak ada, dilakukan pembacaan dari disk sebanyak satu blok dan kopikan lebih dulu ke cache. Setelah itu, kopikan ke proses yang meminta. Permintaan berikutnya untuk blok yang sama dapat dipenuhi dari cache tanpa perlu pengaksesan disk. Dan keempat, yaitu jika cache penuh, suatu blok di cache dipindahkan dan jika blok tersebut telah dimodifikasi maka harus dituliskan ke disk. Selanjutnya yaitu penempatan data. Penempatan data diusahakan sehingga memperkecil jumlah, seek time, dan rotasi. Interleave digunakan untuk memperkecil rotasi. Pada sistem dengan node terdapat bottleneck disebabkan dua pengaksesan, yaitu pertama pengaksesan node dan yang kedua pengaksesan blok-blok data. Gagasan pertama biasanya inode ditempatkan di awal disk. Jarak rata-rata antara dan blok-blok data adalah setengah jumlah silinder, memerlukan seek time yang. Gagasan yang kedua, dengan penempatan di tengah-tengah disk, maka seek time akan berkurang setengah. Gagasan yang ketiga, membagi disk menjadi kelompok-kelompok silinder yang memiliki inode, blok-blok dan senarai blok bebas terkelompok sendiri. Jadi itulah presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.